Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran via YouTube, pembelajaran daring via YouTube ya. Baik Ananda sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-11. Karena di pertemuan 10 itu adalah ujian penilaian tengah semester ya Ananda sekalian. Jadi itu dianggap pertemuan ke-10. Jadi pada hari ini kita masuk di pertemuan ke-11. Baik Ananda sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Baik Ananda sekalian, jadi materi kita masih di lanjutan materi pada pertemuan pekan ke-9, yaitu merangkai tari kreasi berdasarkan pola lantai dan unsur pendukung tari. Jadi Ibu sudah menjelaskan ya tentang pengertian pola lantai di pertemuan kita sebelumnya. Nah, jadi untuk hari ini di adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, Ananda dapat memahami pengertian dan jenis tari kreasi baru. Yang kedua, Ananda dapat memahami ragam tari kreasi bergaya tradisional. Yang ketiga, Ananda dapat memahami pola lantai tari kreasi tradisional. Yang keempat, Ananda dapat memahami unsur pendukung gerak tari kreasi gaya tradisional. Dan yang kelima, Ananda dapat merangkai gerak tari kreasi gaya tradisional berdasarkan pola lantai sesuai iringan. Jadi untuk kompetensi dasar, di kompetensi dasar pengetahuan yaitu memahami penerapan pola lantai dan unsur pendukung gerak tari kreasi. Sedangkan di kompetensi dasar keterampilan memperagakan cara menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Baik Ananda sekalian, jadi kita pindah di bagian C. Jadi sebelumnya Ananda silahkan dibuka buku paketnya dan jangan lupa mengisi daftar hadir di live chat. Jadi untuk pola lantai tari tunggal ya Ananda sekalian merupakan gerak tari yang dibawakan oleh seorang penari. Jadi untuk pola lantai secara keseluruhan Ibu sudah menjelaskan ya Ananda sekalian di pertemuan ke-9. Nah untuk hari ini kita Ibu menjelaskan pola lantai tari tunggal. Merupakan gerak tari yang dibawakan oleh seorang penari. Jadi ya yang namanya saja tari tunggal berarti itu Ananda sekalian dia harus dilakukan oleh satu orang saja yang mementaskan tarian tersebut ya. Jadi kalau ada yang Ananda lihat pertunjukan misalnya sebuah pertunjukan menampilkan tarian di mana tarian itu hanya menampilkan satu orang, berarti itu namanya tari tunggal ya. Jadi pola lantai tari tunggal itu merupakan gerak tari yang dibawakan oleh seorang penari, baik putra maupun putri. Dalam membawakan tari seorang diri, penari harus lebih berani, percaya diri, serta harus dapat menguasai gerak tari yang akan ditampilkan. Ragam gerak tari tunggal adalah gerak tempat, gerak berpindah tempat, gerak lantai, dan gerak meloncat. Contoh gerak tunggal dapat kita lihat pada tari bondan, tari gambir, anom, tari rahwana, tari golek, tari serikandi, dan tari sekar putri. Jadi itu adalah tarian yang berasal dari Jawa. Kemudian Ananda sekalian dapat melihat pola lantai pada tari tunggal seperti yang Ananda lihat di gambar ya. Pola lantai tari tunggal itu ada maju mundur, gerakan maju mundur, ada gerakan geser kiri dan geser ke kanan, ada gerakan serong kiri dan serong ke kanan, serta ada gerakan melingkar. Jadi walaupun itu tari tunggal tetap saja bisa melingkar
ya, tapi memang dipentaskannya hanya seorang diri ya. Baik anak-anak sekalian, setelah pola lantai tari tunggal, kita lanjut di pola lantai tari berpasangan dan kelompok. Gerak berpasangan biasanya dibawakan oleh 2 orang penari. Ya, jadi namanya saja tari berpasangan. Tentu saja itu dilakukan oleh 2 orang penari, yaitu seorang penari putra dan seorang penari putri. Atau dapat juga berpasangan putri-putri dan putra-putra. Jadi boleh tari berpasangannya itu putra semua atau putri semua. Jadi tergantung tarian apa yang akan dibawakannya. Dalam melakukan gerak berpasangan itu, gerak kita dengan pasangan menari belum tentu sama. Jadi gerakan tari berpasangan itu biasanya berbeda Anda sekalian. Biasanya berlawanan ya, berlawanan dari penari satu dengan penari yang satu. Kalau misalnya tari berpasangan. Jadi kemudian gerak kelompok dibawakan oleh 3 orang penari atau lebih. Jadi kalau tadi berpasangan itu dilakukan oleh 2 orang. Nah kalau gerak kelompok Anda sekalian itu dibawakan oleh 3 atau lebih ya. Jadi 3 atau lebih itu masuk dalam kategori tari berkelompok. Dalam melakukan gerak kelompok, setiap penari itu tidak boleh menonjolkan dirinya sendiri karena terikat aturan yang ada. Jadi aturan-aturan itu harus dipatuhi oleh seluruh penari agar tercipta keserasian. Gerak penari yang dilakukan secara kelompok itu mengutamakan kekompakan agar dalam pembentukan informasi memiliki komposisi yang baik dan seimbang ya. Jadi sama halnya dengan paduan suara misalnya, di situ memang harus tercipta kekompakan antara satu dengan yang lain sehingga kelihatan indah ya, kelihatan keindahan dalam pertunjukan tersebut. Baik anak-anak sekalian, untuk pola lantai tari berkelompok bisa Anda lihat pada gambar, yaitu ada 6 bentuk pola lantai sederhana. Yang pertama adalah di bagian A ya, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Jadi ini pola lantai diagonal. Kemudian di bagian B itu formasi penari membentuk pola segi 5 ya. Jadi sesuai dengan jumlah penarinya dia membentuk segi 5. Kemudian yang ke C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Ini formasi yang cukup sederhana ya. Jadi hanya garis lurus ke depan. Kemudian di bagian D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Ya, seperti di gambar zigzag. Yang ke E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Jadi ini lingkaran mirip dengan pola lantai segi 5 ya Anda sekalian. Perbedaannya cuma sedikit. Kemudian di bagian F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal sama dengan di bagian A, cuma dia diagonalnya berlawanan arah ya, seperti itu Anda sekalian. Jadi inilah contoh-contoh pola lantai sederhana, pola lantai tari berkelompok secara sederhana. Kemudian di bagian D adalah unsur pendukung tari kreasi. Jadi tadi itu adalah pola lantai tari tunggal, tari berpasangan dan tari berkelompok. Kita lanjut di unsur pendukung tari kreasi. Yang pertama yang tentu saja mendukung tari kreasi itu, semua tarian itu harus didukung dengan gerak. Karena tarian memang adalah identik dengan gerak. Tidak bisa dikatakan sebuah tarian kalau dia tidak bergerak. Jadi yang pertama adalah gerak. Gerakan menjadi syarat utama dalam sebuah tarian ya Anda sekalian. Tanpa adanya gerakan, makna dan pesan tidak akan tersampaikan. Selain itu, gerakan akan menjadi pemandu emosional dan menambah ketertarikan dari para penonton dengan menyalurkan rangkaian gerak ritmis, kemudian bisa dinikmati oleh mereka yang hadir. Unsur gerakan dalam tarian juga memuat banyak jenis. Sebut saja seperti gerak kepala. Jadi ini gerakan yang diurut mulai dari atas ya. Gerak kepala, muka atau wajah, bola mata, tangan yang meliputi siku-siku, jari hingga pergelangan tangan,
gerakan pinggul hingga kaki yang menekankan pada sebuah gerak seni. Jadi dalam tari tradisional di Indonesia itu terdapat beberapa perbedaan mencolok dalam bentuk gerakan. Antara lain adalah gerak murni, gerak imitatif, imajinatif, dan maknawi. Jadi fungsi gerak dalam tari itu adalah mengekspresikan jiwa dan karakter penari, mengekspresikan sebuah inti tarian, penyampaian pesan dan makna dalam tari, mempengaruhi emosional penonton dan menambah keseruan dalam pementasan. Jadi itu Ibu sudah jelaskan juga ya mengenai gerak-gerak imajinatif dan maknawi. Selanjutnya ada gambar tarian berikut. Ya, ini seperti ini Ananda sekalian, ini pola lantainya itu membentuk zigzag ya. Ya, zigzag seperti ini. Mirip dengan lingkaran tetapi dia ada yang berada di tengah. Kemudian yang kedua adalah musik atau iringan. Ini juga adalah unsur yang paling penting dalam tari, karena tanpa adanya musik atau iringan sepertinya penonton tidak akan mau menonton sebuah tarian kalau tidak ada iringannya ya. Hanya menonton gerak saja itu rasanya sangat mustahil penonton bisa tertarik. Jenis iringan dalam penampilan tari itu ada dua macam, yaitu iringan dari para penari dan alat musik pendukung. Untuk iringan dari penari itu bisa berupa tepuk tangan, suara yang dilantunkan hingga hentakan kaki ke lantai ya. Jadi seperti contohnya tari saman ya Ananda sekalian. Dia itu memiliki iringan tari dari penari itu sendiri. Misalnya tepuk tangan dari atas, bawah, tengah dan ke bawah. Jadi itu merupakan iringan yang muncul dari penari tersebut. Sedangkan alat musik itu bisa berupa gendang, rebana, gong, gamelan, piano dan lain sebagainya. Jadi pada praktek tari tradisional zaman dulu biasanya hanya memanfaatkan alat musik saja. Namun seiring perkembangan zaman akhirnya dimasukkan lagu pengiring untuk menambah kesan dalam penyampaian pesan. Jadi di zaman dulu itu Ananda sekalian yang menjadi iringan alat musik iringan tari itu adalah alat musik saja ya. Sedangkan di zaman sekarang ini berbeda ya. Tentu saja kalau kita perhatikan tari 4 etnis misalnya ya, itu tari 4 etnis kan ada iringan tarinya itu mendengarkan sebuah lagu ya. Misalnya karena dia memiliki karena dia 4 etnis, yang pertama adalah dari Makassar, terus yang kedua Bugis, yang ketiga Mandar, dan yang keempat Toraja. Jadi masing-masing dari lagu daerah asalnya. Jadi seperti itu untuk zaman sekarang, berbeda dengan zaman dulu yang hanya menggunakan musik hidup. Jadi misalnya menggunakan gendang, rebana, gong, gamelan, hanya menggunakan instrumen alat musik saja, tidak ada instrumen vokalnya ya. Ya, jadi untuk zaman sekarang sudah berbeda. Dan alat musik hingga lagu yang dibawakan dan liriknya itu menjelaskan apa maksud dan makna dari tarian tersebut. Jadi ini tarian sekarang itu lebih dikuatkan dengan adanya iringan lagu ya. Jadi lagu itu sendiri memang harus harus berkaitan erat dengan gerakan tarian tersebut. Kalau misalnya dia tari Mapadendang, tentu saja dia mengambil judul lagu Mapadendang supaya memang dia saling menguatkan antara lagu dengan gerakan tarian. Jadi sifatnya memperjelas manfaat pengiring dalam tari itu sebagai penyalur rangsangan, mendeskripsikan suasana dalam tarian, pengatur gerak tari, pembangkit emosional penonton, dan pengatur ritme dan tempo gerakan, dan pembuka dan penutup penampilan. Ya, jadi jelas di sini misalnya pembukanya bagaimana dan penutupnya seperti apa.
Selanjutnya Anda sekalian, ya ini adalah salah satu gambar tarian yang menggunakan alat musik sekaligus dengan penyanyinya mungkin ya Anda sekalian. Selanjutnya yang ketiga, unsur yang ketiga itu unsur yang paling penting dalam tari juga ini adalah tata rias dan busana dan tata busana. Jadi coba deh Anda perhatikan, kalau misalnya ada sebuah tarian yang kita nonton, sementara itu pakaiannya dengan jenis apa, dengan tarian yang dibawakan itu tidak nyambung, nah maka mungkin penonton tidak akan tertarik untuk menontonnya. Jadi harus memang unsur dalam tari ini harus berkaitan erat. Jadi antara geraknya, antara iringannya, dan tata rias atau dan tata busananya. Jadi manfaat tata rias dalam tari itu adalah memperindah tampilan wajah, membantu menunjukkan perwatakan dan karakter, memberi efek gerak pada ekspresi wajah, dan memberi nilai tambah pada tari. Selain itu juga, tata rias akan memperjelas karakter para penari yang disesuaikan dengan tema bawaan, sehingga para penonton itu bisa menerima pesan dan kesan secara lebih spesifik. Manfaat tata busana dalam tari yang pertama, menambah nilai estetika dan etika. Estetika itu sama dengan keindahan ya Anda sekalian. Jadi memang tata rias dan tata busana itu adalah menambah keindahan dalam tarian. Kemudian yang kedua, membantu menghidupkan peran dalam karakter penari. Jadi mungkin tata riasnya ya, tata riasnya itu menghidupkan, oh karakternya memang dia seperti ini. Misalnya temanya ini adalah tariannya seorang yang lemah lembut misalnya. Tentu saja ya, tata riasnya dengan pakaiannya itu harus sesuai dengan karakter yang dibawakan oleh penari tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memperjelas identitas tari yang dibawakan. Ya seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau misalnya dia tari mak parindang atau tari apa misalnya tari empat etnis, ya tari empat etnis itu memperjelas identitas tari yang dibawakan karena dia di situ menggunakan 4 busana dari 4 suku juga ya. Jadi setiap suku menggunakan pakaian yang berbeda, pakaian adat yang berbeda. Jadi seperti itu, memperjelas identitas tari yang dibawakan. Jadi kalau misalnya dia menggunakan pakaian Toraja, oh iya ini pasti tarian Toraja karena pakaiannya menggunakan pakaian Toraja. Jadi pasti ini tari Toraja ya, seperti itu. Selanjutnya Anda sekalian ya, contoh tata rias ya seperti ini. Kemudian ya, unsur yang keempat adalah properti. Ini juga tidak kalah pentingnya. Fungsi properti dalam tari itu adalah mendeskripsikan tema tarian yang dimainkan, memperjelas karakter dan gerakan penari, memperindah gerakan dan penampilan. Selain beberapa fungsi di atas, manfaat properti dalam tari itu juga sebagai pembuktian akan skill dari para penari. Bagaimana mereka membawakannya dengan sempurna dan terlihat profesional karena tidak semua orang bisa membawakannya. Contoh, beberapa contoh properti yang umum digunakan pada saat menari itu antara lain selendang, penutup kepala, piring, lilin, kipas, topeng, kostum khas, gong, sapu tangan, tombak, keris, dan yang lainnya. Tetapi yang sering kita lihat di tarian daerah Sulawesi Selatan itu lebih banyak menggunakan properti kipas. Jadi properti itu adalah alat yang digunakan pada saat menari. Alat yang digunakan misalnya dia tari piring, tentu saja propertinya piring. Ya, seperti itu Anda sekalian. Untuk properti ya. Nah, ini contohnya ini properti yang dia gunakan adalah pedang dengan itu apa? Ya seperti ini yang berbentuk melingkar ya. Ya jadi itu properti yang digunakan ada 2. Selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan tentang soal latihan dan tugas, silahkan Anda sekalian untuk memperhatikan, menyimak video tari kreasi berikut.
Ya, Ibu akan memutar sebuah video tari kreasi.
sekalian, setelah kalian melihat video tarian tadi, selanjutnya kita pindah ke lembar kerja peserta didik untuk pertemuan ke-11. Ikutilah langkah-langkah berikut dalam mengerjakan kegiatan ini. Langkah pertama, saksikan video tari kreasi pada via YouTube. Jadi tadi Ananda sudah menyaksikan tari kreasi tari Zapin Melayu ya. Jadi itu tadi tari kreasi, bukan tari tradisional. Langkah kedua, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan properti apa yang digunakan dalam tarian tersebut. Jadi tadi apa ya yang properti apa yang penari gunakan? Apakah dia menggunakan kipas, menggunakan piring, dan lain sebagainya ya. Jadi apa yang dia gunakan tadi. Terus pertanyaan berikut atau pertanyaan kedua, desain apa yang digunakan dalam tarian tersebut? Nah, Anda sekalian kalau ada yang bertanya, apa sih itu desain? Jadi desain itu dalam tari adalah desain yang dilihat oleh penonton yang tampak terlukis pada orang yang berada di atas lantai. Jadi desain pola lantai ya Anda sekalian. Desain yang digunakan apakah dia desain yang seperti Ibu jelaskan tadi, jenis-jenis pola lantai, apakah dia desainnya diagonal, zigzag, bentuk U, bentuk Z, dan lain sebagainya ya. Jadi desain itu adalah desain pola lantai apa yang digunakan dalam tarian tersebut. Kalau dia hanya menggunakan satu desain pola lantai saja, ya silahkan dijawab. Hanya menggunakan satu, yaitu tarian lurus misalnya. Ya, jadi seperti itu contohnya. Kalau dia menggunakan 5 jenis desain, silahkan disebutkan satu persatu. Desain apa? Mulai dari gerakan yang pertama pada saat memasuki panggung sampai gerakan penutup. Jadi berapa desain yang dia gunakan dalam tari Zapin Melayu tersebut. Baik Ananda sekalian, setelah Ibu menjelaskan tentang langkah-langkah di lembar kerja peserta didik di pertemuan ke-11 ini, Ibu mohon undur diri dari hadapan kalian dengan ucapan nun wal qalmin wa ma yasturun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.